Hai, aku Adit balik lagi di Ponteo Telling Stories, di mana kita ngebahas terkait dengan keseimbangan non akademik dan juga akademik di ruang lingkup mahasiswa atau di ruang lingkup perkuliahan. Karena kita sering bertanya, bahkan aku ketika menjadi mahasiswa, ini pengalaman aku sendiri, gimana sih ya cara menyeimbangin antara akademik dan juga non akademik. Ketika kita berusaha untuk menyeimbangkan keduanya, itu tuh pasti ada salah satu kendala, di mana turunnya IPK, kurang fokus, atau banyak hal yang perlu dikorbankan gitu ketika kita menjaga keseimbangan antara keduanya itu. Nah, sehingga di situ kita sebagai mahasiswa itu tantangan muncul, yaitu gimana sih cara nyeimbanginnya. Kita masuk kepada definisi terlebih dahulu penjelasannya, di mana akademik dan juga non akademik. Akademik itu biasanya merujuk kepada kelas perkuliahan yang diajarkan oleh dosen-dosen kita, atau ya ruang lingkup perkuliahan gitu, terkait dengan apa yang serumpun dari prodi kita gitu, atau program studi kita atau jurusan kita. Nah, ketika non akademik ini ya kita banyak hal yang perlu dieksplor, kayak di luar kita masuk organisasi luar gitu, yang ibaratnya base-nya itu di luar dari perkuliahan gitu. Dari hal tersebut kita mikir ya, gimana sih gitu ya cara ngebedainnya gitu. Dan gimana sih cara buat kita tuh supaya non akademik juga maksimal dan perkuliahan kita juga maksimal gitu. Nah, ini aku izin cerita terlebih dahulu ya. Ketika aku jadi mahasiswa, itu tuh ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan dan juga tidak diprioritaskan. Nah, kita bisa merujuk kepada Pareto Principle ya, di mana 20% apa yang kita usahakan ya 80%-nya hasil yang kita dapat gitu. Nah, aku menerapkan prinsip itu sih. Walaupun ya secara perhitungan ya mungkin agak kasar ya, tapi agak kasarannya aja. Cuman kita mencoba untuk menyelaraskan itu. Nah, jadi aku jujur ketika aku bahkan aktif juga di luar perkuliahan, dan ya untuk awal-awal sih kalau di akademik itu kayak di kelas perkuliahan itu aktif juga sih, tapi seiring berjalannya penambahan semester gitu ya. Nah, ini ya aku ada hal yang perlu beberapa diprioritaskan, karena yang pertama biasanya aku sebagai mahasiswa ketika di semester 5 6 itu tuh udah terspesifik aku mau ngarah kemana gitu. Nah, hal tersebut kita juga tidak bisa melupakan terkait ruang lingkup akademik. Jadi ruang akademik itu penting banget karena bisa memberikan kita kerangka berpikir, cara berpikir dari beberapa teori-teori yang diajarkan oleh dosen tercinta kita gitu. Nah, berlaku di non akademik, di mana kita bisa beraktualisasi, bisa mengeksplorasi terkait dengan bagaimana sih gitu ya, yang ibaratnya tidak serumpun dengan jurusan kita, tapi bisa mendapatkan atau bisa menyerap skill-skill ya dalam ruang lingkup, ibaratnya critical thinking mungkin, public speaking mungkin, atau adaptif mungkin, inovatif mungkin, dengan cara ya kita bisa ngobrol atau ya ikut kegiatan-kegiatan gitu. Kayak salah satunya aku bisa ikut organisasi, kevoluntiran, bahkan magang gitu. Hal yang banyak didapat gitu. Nah, dari hal tersebut kita juga aku tidak bilang bahwa IPK itu tidak penting, tapi IPK juga penting. Walaupun ya dari penelitian Harvard University ya, sekitar 85% kita udah dipengaruhi sama soft skill kita. Nah, itu tuh menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Kayak apa sih esensi dari lingkup akademik? Bagi sebagian besar ya emang cocok-cocok aja, karena kita itu balik lagi ke setiap masing individunya atau mahasiswanya, ketika mereka ingin melanjutkan S2 ya akademik itu sebuah hal yang sangat privilege gitu, sebuah hal yang sangat bermanfaat, sebuah hal yang sangat penting gitu, karena melanjutkan S2 itu ya butuh beberapa aturan atau beberapa karya-karya ilmiah atau beberapa ilmu-ilmu tertentu gitu kan. Kalau semisal di luar rumpun itu ya kita bisa menjadi seorang entrepreneur mungkin. Nah, entrepreneur juga kita butuh beberapa teori-teori untuk melakukan sebuah hipotesis gitu. Karena sebuah usaha tidak kita langsung serta-merta langsung tabrak-tabrak aja gitu kan. Nggak mungkin gitu. Bahkan seorang pekerja pun sama gitu. Nah, dari hal tersebut teman-teman, makanya kita perlu dimaksimalkan keduanya. Nah, sebagai solusinya adalah teman-teman ya bisa sharing-sharing gitu ya, atau cari mentor gitu. Kayak semisal tanya-tanya ke cutting, gimana sih cara ngebagi waktunya gitu. Terus disiplin juga sih. Karena ketika kita tanya-tanya dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya di dalam diri kita nggak disiplin, ya tetap aja gitu. Manajemen waktunya ya bakal sulit gitu. Terus kalau semisal emang dirasa susah banget gitu ya, ya minimal berapa persen gitu ya di satu prinsipal tadi gitu. Kalau semisal kegiatan itu belum penting, ya bisa diprioritasin yang lain dulu gitu. Diprioritaskan yang
Apa misalkan di akademik dirasa kayak persentase hasil dan juga pentingnya itu enggak sepenting dari yang non akademik ya berarti kita prioritasin dulu sebentar untuk non akademik nanti balik lagi bisa gitu. Nah, berlaku juga kebalikannya gitu. Nah, itu sebagai solusi dari aku. Nah, terus ketika kita jadi mahasiswa harus bisa menyeimbangkan antara kesibukan kita dan juga kita bisa ngobrol-ngobrol atau bersosialisasi dengan teman-teman kita. Jangan sampai kita terlalu fokus pada kegiatan kita ya kita bikin kita pusing ya itu bisa menetralkan diri kita aja sih. Biar kita nggak terlalu pusing, biar kita mental kita terjaga gitu dengan ngobrol-ngobrol sama teman nongkrong dan sebagainya. Tapi ya tetap yang berisi ya gitu. Nah, itu sebagai solusi dari aku. Nah, kalau semisal dari aku mungkin pesan untuk teman-teman ketika yang masih maba atau masih mahasiswa gitu, ketika pengen aktif, ya curi start aja dulu gitu. Kalian nanti bakal banyak belajar di situ, bahkan memahami sudut pandang baru perihal tidak hanya kita memahami orang tapi juga memahami diri kita sendiri gitu, bahkan kesibukan kita atau kegiatan-kegiatan kita gitu. Nah, karena kita bisa tahu di situ kayak, oh kesalahanku di sini, kekuranganku di sini, oh kelebihanku di sini. Nah itu nanti bakal tahu teman-teman, lebih cepat lebih baik ya kalau dalam ranah ini gitu. Karena biasanya kan lebih cepat lebih baik itu kan kadang ada beberapa yang kurang setuju ya. Ini dalam ranah hal ini aja. Kalau sekalian teman-teman maba ya cepat-cepat curi start gitu. Karena biar kalian tuh bisa ada tahap yang lebih untuk mengenal diri kita sendiri gitu. Nah terus jangan sampai teman-teman terlalu frontal akan terhadap pemikiran kalian karena pemikiran kalian itu bisa aja salah teman-teman, bisa aja keliru. Makanya perlu tanya ke teman-teman yang lain atau ke kating-kating atau orang-orang yang lebih capable gitu yang sekiranya bisa menjaga batasan-batasan kita bahwa oh ini aku salah nih gitu kayak gini. Terkadang kita terlalu ambisius gitu mengejar sesuatu gitu. Tapi lupa akan batasan-batasan tertentu dan yang sekiranya relevan sama di sekitar kita gitu. Nah itu aja sih kalau dari aku sebagai mahasiswa yang baru lulus, bukan mahasiswa berarti kalau udah lulus. Berarti fresh graduate ya. Itu aja dari aku. Thank you.